Yang terhormat Bapak Dr. Pulkanul Aziz MPD selaku dosen mata kuliah Evaluasi Pengajaran Bahasa pada jurusan PBSI Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Eka Nur Fajriah, NIM 19201040001, beserta dengan rekan Saya Catur Andianto, NIM 19201040009. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami terkait dengan testing, asesmen, pengukuran, dan juga evaluasi. Nah, karena ada 4 pembahasan, nanti akan dibagi menjadi 2. Saya akan membahas terkait dengan testing dan juga asesmen. Kemudian nanti pengukuran dan juga evaluasi akan dibahas oleh Pak Catur Andianto. Yang pertama, testing, ya. Testing itu tes pencapaian pendidikan adalah tes yang dirancang untuk mengukur pengetahuan, pemahaman, atau keterampilan dalam subjek atau kelompok subjek tertentu. Nah, kemudian yang dibahas dalam testing itu ada 2 hal terkait dengan konsep pengujian pendidikan dan juga konteks pengujian pendidikan. Nah, yang pertama ada konsep pengujian pendidikan. Pengujian sendiri adalah salah satu yang penting dan teknik yang paling dapat digunakan dalam sistem pemeriksaan atau evaluasi apapun. Nah, kemudian yang kedua ada konteks pengujian pendidikan. Nah, di sini dibagi juga menjadi 2 hal, ya. 3 hal, ya. Terkait dengan alam dan lingkup. Ini yang pertama, ya. Jadi alam dan lingkup ini penekanan pada jenis bahan dan uji yang lebih baru ini diilustrasikan dengan jelas dalam publikasi di tujuan pendidikan mana yang dianalisis secara rinci. Kemudian ada 6 kelas tujuan utama. Yang pertama ada pengetahuan, kemudian pemahaman, ada juga aplikasi, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Ini yang ke-6. Nah, kemudian untuk konteks yang kedua ada teknik pengujian. Nah, teknik pengujian ini, dalam teknik pengujian itu dapat menggunakan ujian tertulis, ya. Nah, lisan pengujian dan juga pemeriksaan praktis yang sesuai dengan penilaian kognitif atau psikomotorik hasil belajar. Tes tertulis masih terbanyak dapat diterima karena keandalan yang lebih baik daripada tes lisan dan juga tes praktis untuk menilai prestasi siswa terlepas dari beberapa keterbatasan. Nah, untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas ujian lisan dan evaluasi sistematis di bidang bahasa perlu untuk, nah di sini ada 11 poin, ya, terkait dengan meningkatkan validitas dan reliabilitas itu, ya. Yang pertama ada mengidentifikasi dengan jelas, mendengarkan, berbicara, membaca, dan ekspresi tertulis atau 4 aspek kebahasaan, ya. Kemudian yang kedua ada menggambarkan aspek-aspek evaluasi bahasa dan juga elemen konten dalam hal ekspresi lisan. Yang ketiga ada mendefinisikan ekspresi lisan dalam hal kompensasi yang diharapkan. Yang keempat ada mengembangkan kriteria penilaian. Yang kelima mendefinisikan setiap kriteria. Yang keenam menyiapkan skala untuk setiap komponen. Yang ketujuh mengembangkan skema penandaan. Yang kedelapan memutuskan tentang cara melakukan pemeriksaan. Yang kesembilan menyusun pertanyaan dan latihan. Yang ke-10 menafsirkan respon, dan yang terakhir memberikan umpan balik hasil untuk remediasi atau remedi ya. Kemudian untuk poin yang ketiga itu tadi ada klarifikasi tes. Nah, klarifikasi tes ini menurut York dan Simpson itu ada 10 poin ya. Nah, 10
Poin itu juga terbagi-bagi lagi menjadi beberapa poin kecil. Ya, yang pertama ada bentuk. Nah, poin bentuk ini sendiri memiliki dua pemeriksaan, yaitu pemeriksaan lisan dan juga tertulis. Kemudian ada tujuan. Yang kedua tujuan. Tujuan ini sendiri ada 4. Yang pertama prognostik, diagnostik, kekuasaan, kecepatan, akurasi, kualitas, dan juga rentang. Yang ketiga ada organisasi, terdiri dari 2 hal, yaitu isai dan tujuan. Yang keempat ada periode atau waktu administrasi, ada harian, mingguan, bulanan, term, tahun. Kemudian yang kelima ada durasi, pendek atau panjang, ya. Kemudian metode penilaian dan menafsirkan hasil ini ada non standar dan juga standar. Kemudian kemampuan terlibat ada kecepatan, pemahaman, organisasi, penghakiman, retensi, dan juga penghargaan. Kemudian yang ke-8, sifat bahan termasuk ada aritmatika, bahasa, membaca, ejaan, menulis, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-9, fungsi mental terlibat. Ini ada asosiasi, memori, ingat, pengakuan, dan juga pemecahan masalah. Yang ke-10 ada jenis-jenis respon yang terlibat. Ya, ini ada respon alternatif, beberapa tanggapan, penyelesaian, pencocokan, identifikasi, pencacahan, dan isi. Maaf, isai ya. Ya baik, selanjutnya ada tujuan umum pengujian. Yang pertama, untuk menentukan tingkat pencapaian dan kemajuan siswa, untuk mendapatkan data, untuk tujuan diagnostik, untuk mengidentifikasi minat para siswa, dan juga untuk mengidentifikasi orang-orang yang kurang berprestasi. Ada keterbatasan pengujian di sini. Yang pertama, menurunkan standar moral, mengabaikan kualitas karakter, subjektivitas, ketegangan mental berat, dan juga mengembangkan frustasi. Kemudian, bobot berat untuk kemampuan verb 1 dalam banyak tes. Yang pertama ada kesempitan relatif dari sifat-sifat yang diukur dengan tes. Kemudian ada ketidakpedulian, kurang perhatian, komitmen rendah, dan umumnya motivasi siswa rendah, cenderung membatalkan hasil tes. Kemudian kesulitan untuk mengikuti arahan dari penguji oleh peserta ujian. Yang selanjutnya ada pengaruh yang tidak semestinya dari kondisi sosial budaya atau pengaruh lingkungan pada peserta ujian atau siswa. Yang terakhir ada validitas dan reliabilitas yang rendah untuk beberapa siswa. Ya, kemudian ada poin yang keempat di sini. Di sini ada beberapa poin lagi ya, dibagi dari A sampai N. Ada banyak tren saat ini yang bekerja di pengujian, meliputi pengantar, jenis tes baru, pertanyaan-pertanyaan yang memancing pikiran, pekerjaan kelas, pengangkatan penguji, tes Viva Voice, standar penandaan, pertanyaan seimbang, tes bulanan, percaya kepada guru, catatan kumulatif, kelas, pemeriksaan sebagai sarana, pemeriksaan lisan, dan juga penilaian diri. Nah, untuk poin B yaitu asesmen atau penilaian. Ya, di sini ada konsep dan juga konteksnya juga ya. Yang pertama, konsep penilaian pendidikan, yaitu penilaian adalah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk memahami dan meningkatkan pembelajaran siswa. Nah, ini melibatkan proses yang sedang berlangsung untuk memahami dan meningkatkan pembelajaran siswa, harapan dan eksplisit dan publik. Kemudian ada kriteria yang sesuai dan standar tinggi, dan yang terakhir ada pengumpulan analisis dan interpretasi data sistematis ya. Kemudian ada konteks penilaian pendidikan. Ada tujuannya, yaitu tujuan penilaian pendidikan itu
untuk mempersiapkan siswa untuk pola baru pengajaran berbasis kompetensi dan berbasis kompetensi penilaian. Yang kedua, untuk menjadikan evaluasi sebagai bagian integral dari proses belajar mengajar. Yang ketiga, untuk membuat evaluasi sebagai proses kooperatif dan demokratis melibatkan berbagai pemangku kepentingan program evaluasi. Kemudian yang keempat ada untuk membentuk penilaian yang baik dan mengambil keputusan tepat waktu tentang instruksi dan pembelajaran peserta didik lingkungan, ya. Kemudian yang B ada aspek penilaian. Kelengkapan adalah faktor penting dalam penilaian seluruh variabel dibandingkan totalnya pengembangan untuk membentuk dasar penilaian. Yang C, penilaian aspek skolastik. Di sini ada dua jenis tes, yaitu tes kesiapan dan juga tes unit referensi-referensi. Yang D, ada penilaian aspek non-skolastik yang mencakup ada 6 poin, ya. Di sini ada kesehatan fisik, kebiasaan, minat dalam kegiatan layanan artistik, ilmiah, musik, sastra dan juga sosial. Kemudian ada sikap terhadap siswa, guru, teman sekelas, program dan properti sekolah. Kemudian yang kelima ada nilai-nilai pembangunan karakter. Nah, yang terakhir 6 partisipasi dalam permainan, olahraga, gimnasium, melek huruf, ilmiah, budaya, sosial, dan juga komunitas kegiatan pelayanan. Ya, selanjutnya yang E, ada mode penilaian, yaitu ada 3 mode, ya. Di sini ada mode rasional, formatif, dan juga sumatif. Nah, yang F ada alat dan teknik penilaian. Nah, keempat teknik dasar ini yaitu pengujian, observasi, penyelidikan, dan juga analisis. Nah, yang G ini masalah sistem penilaian saat ini, yaitu tidak ada sistem penilaian berbasis sekolah akan berhasil kecuali kita memiliki keyakinan penuh pada kompetensi melatih guru dan juga memberikan mereka motivasi. Oke, selanjutnya yang H, tren saat ini dalam penilaian pendidikan. Ini ada beberapa poin, ya. Yang pertama, visualisasi konteks dan latar belakang institusi. 2, ambil kesadaran kerangka waktu, asupan siswa, input sumber daya dan lain-lain. 3, studi tujuan kurikulum dari program studi yang ditentukan. 4, merumuskan tujuan. 5, tentukan tujuan. Kemudian 6, klarifikasi, yaitu tentang maksud dan tujuan penilaian berbasis sekolah. 7, ada delineate, yaitu area dan komponen penilaian untuk setiap mata pelajaran. Yang 8, pilih, yaitu mode penilaian yang relevan. 9, ada identifikasi, yaitu terkait dengan teknik dan alat penilaian yang relevan. 10, pastikan ada validitas, keandalan, dan kegunaan yang diperlukan. 11, terapkan, yaitu alat dan teknik yang relevan. 12, menganalisis bukti dalam hal hasil pembelajaran yang dimaksudkan ditentukan. Kemudian 13, menafsirkan bukti-bukti dalam hal tujuan penilaian. 14, ada formulir penilaian yang tepat. 15, ada ringkasan, yaitu tentang hasil dan juga bukti lain. Kemudian 16, laporkan secara bermakna dan juga teratur kepada siswa, orang tua, dan pejabat lainnya yang terkait dengan umpan balik dan koreksi tepat waktu. Kemudian 17, ambil keputusan yang tepat. 18, inisiasi, yaitu pengembangan bank soal institusional. Kemudian 19, gunakan evaluasi sumatif, ya. 20, melakukan evaluasi diri kelembagaan tahunan. Dan yang ke-21 ada penilaian diri.
Ya. Kemudian, beberapa gagasan tentang pentingnya penilaian untuk pengajaran, tetapi juga pentingnya penilaian bagi kehidupan dan masa depan siswa. Ada aspek fundamental dari penilaian bukanlah tentang potongan kertas atau ujian, atau nilai, atau sistem penilaian yang rumit. Nah, penilaian benar-benar tentang pertanyaan, tentang bagaimana kita menggunakan tugas atau peristiwa tertentu untuk membuktikan atau menetapkan bahwa pembelajaran telah terjadi. Ya, bahwa seseorang ini mampu melakukan sesuatu atau mengetahui sesuatu, atau bahkan memberikan informasi untuk mengevaluasi efektivitas pengajaran kita sendiri dan meningkatkan metode pengajaran kita. Nah, proses penilaian dan komponen utamanya membahas tentang masalah penting di dunia ini, tentang bagaimana kita tahu bahwa ada sesuatu yang benar terjadi dan ini bisa dianggap sebagai praktik profesi guru berbasis bukti, ya. Nah, kemudian akan dilanjutkan poin selanjutnya terkait dengan pengukuran dan juga evaluasi yang akan disampaikan oleh Pak Catur Andianto. Kepadanya disilakan. Kesempatan ini saya Catur Andianto, NIM 192010409, akan menyampaikan materi tentang pengukuran dan evaluasi sebagai kelanjutan dari materi testing dan assessment yang telah disampaikan sebelumnya oleh Mbak Eka Nurul Fajriyah. Pada materi pengukuran dan evaluasi itu memang sangat penting untuk kita pelajari dalam proses pengajaran bahasa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengukuran atau measurement. Dalam mempelajari pengukuran, yang pertama kita harus tahu adalah tentang konsep pengukuran itu sendiri. Menurut James M. Bradfield, pengukuran adalah proses menempatkan simbol ke dimensi fenomena untuk menjadikan status fenomena setepat mungkin. Selain itu juga ada yang mendefinisikan bahwa pengukuran adalah proses di mana karakteristik objek, orang, atau kegiatan dirasakan dan dipahami pada standar khusus dan dijelaskan dalam kata-kata standar, simbol, atau pasti unit. Sedangkan faktor pengukuran meliputi objek, orang, atau aktivitas yang karakteristiknya harus diukur. Yang dua, karakteristik dari objek, orang, atau aktivitas yang harus diukur. Yang ketiga, alat dan perangkat untuk mengukur karakteristik tersebut. Dan yang keempat, orang yang mengukurnya. Selanjutnya, jenis variabel terdiri dari variabel kualitatif dan kuantitatif, sedangkan jenis pengukuran terdiri dari pengukuran kualitatif dan pengukuran kuantitatif. Selanjutnya, menurut S.S. Stephen telah membagi proses pengukuran menjadi 4 tingkatan berdasarkan fakta yang meliputi tingkat nominal, tingkat ordinal, tingkat interval, dan tingkat rasio. Atas dasar 4 level ini atau timbangan ini, maka pengukuran terbagi 4 jenis, yaitu pengukuran nominal, pengukuran ordinal, interval pengukuran, dan pengukuran rasio. Selain itu juga ada yang membagi lagi jenisnya menjadi pengukuran mutlak, normatif, dan ipsatif. Berikutnya kita juga perlu memahami kebutuhan akan pengukuran yang bertujuan 1. Untuk mengukur kemampuan siswa, mencari tahu minat bakat siswa. Kedua, untuk mengukur
kecerdasan dan kepribadian mereka setelah masuk dan kemudian membaginya ke dalam kelas-kelas tertentu dan untuk membantu dalam pengembangan kepribadian mereka. Yang ketiga, untuk mengetahui dari waktu ke waktu pengaruh mengajar pada siswa dan membimbing siswa untuk belajar. 4. Untuk mengukur dan mengevaluasi prestasi pendidikan siswa dari waktu ke waktu dan diberikan mereka umpan balik. Yang kelima, untuk mengetahui hambatan dalam kemajuan pendidikan siswa dan memperbaiki mereka. Selanjutnya, kita juga perlu memahami lingkup pengukuran. Lingkup pengukuran itu sendiri secara umum dipahami bahwa di bidang pendidikan bukan hanya prestasi pendidikan siswa yang diukur dan dinyatakan dalam bentuk tanda, namun di bidang pendidikan saat ini juga diukur dalam berbagai variabel seperti kecerdasan, minat, bakat, sikap, kepribadian siswa, tujuan pendidikan, kegunaan kurikulum, dan metode pengajaran. Dasar kebijakan pendidikan dan juga kegiatan pendidikan orang yang berkepentingan seperti halnya administrator, guru, dan wali. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui langkah pengukuran dalam pendidikan, yaitu 1. Menentukan sifat pengukuran atau tujuan dan sasaran. Yang kedua, memilih alat atau metode pengukuran yang cocok. Yang ketiga, penggunaan atau administrasi alat pengukuran atau teknik. Yang keempat, hasil dan catatan. Itulah yang perlu kita pahami kaitannya tentang materi pengukuran. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu evaluasi. Dalam materi evaluasi, kita harus tahu apa itu konsep evaluasi. Menurut James M. Bradfield, evaluasi adalah penugasan simbol untuk fenomena mengkarakterisasi nilai atau nilai fenomena yang biasanya mengacu pada beberapa standar sosial, budaya, dan ilmiah. Selain itu, juga pengertian evaluasi adalah proses di mana analisis hasil diperoleh dari pengukuran suatu sifat dari suatu objek, orang, atau kegiatan yang dilakukan berdasarkan standar sosial, budaya, atau ilmiah tertentu, dan posisi relatif objek, orang, atau aktivitas yang ditentukan sebagai relatif terhadap sifat itu. Selanjutnya, dalam proses evaluasi terdiri dari yang pertama pengukuran dan yang kedua analisis dari informasi atau data yang diperoleh dari pengukuran. Untuk jenis evaluasi meliputi 1. Evaluasi subjektif dan objektif. Yang 2. Evaluasi formatif. Dan yang ketiga, evaluasi sumatif. Selanjutnya, kita juga perlu memahami kebutuhan evaluasi yang tujuannya untuk mengukur kepentingan pendidikan dari kegiatan administrator pendidikan, personil lain, dan wali dari waktu ke waktu untuk menyarankan perbaikan. Yang kedua, untuk menganalisis tujuan pendidikan, untuk menguji utilitas mereka, dan untuk menyarankan perubahan yang tepat. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kurikulum di berbagai tingkatan dalam pencapaian tujuan pendidikan, untuk memberikan saran perbaikan, dan untuk pencerahan penelitian. Yang keempat, untuk mempelajari efek dari metode pengajaran yang digunakan dari waktu ke waktu, untuk mengetahui manfaat atau metode yang tidak berguna, untuk menyarankan perbaikan, dan untuk mencerahkan bidang penelitian. Yang kelima, untuk mengetahui kegunaan buku teks dalam pencapaian tujuan pendidikan, untuk diberikan saran perbaikan dan panduan untuk penelitian. Dan yang keenam, untuk mempelajari efek penggunaan berbagai cara dalam mengajar, untuk tempat dan jenis penggunaannya, dan untuk menyarankan langkah-langkah untuk perbaikan. Selanjutnya, kita mempelajari lingkup dari evaluasi itu sendiri. Hal pertama dalam konteks ini adalah bahwa pengukuran
adalah langkah pertama evaluasi. Dalam evaluasi, hasil pengukuran dianalisis sesuai standar yang telah ditentukan atau norma. Yang diukur dan dievaluasi bukan hanya pengukuran prestasi pendidikan yang dilakukan siswa, tetapi juga tentang kecerdasan, minat, bakat, dan kepribadian mereka. Selanjutnya, langkah evaluasi dalam prestasi pendidikan meliputi 1. Klarifikasi tujuan pengajaran. 2. Pemilihan tes kinerja yang sesuai atau pekerjaan praktis. 3. Administrasi tes kinerja atau kerja praktik. 4. Menandai dan merekam skor pada lembar jawaban atau pekerjaan praktis. 5. Analisis hasil pengukuran. 6. Saran berdasarkan analisis hasil pengukuran atau evaluasi. 7. Evaluasi efek dari saran. 8. Evaluasi digunakan untuk memberikan bimbingan pendidikan dan kejuruan kepada siswa. 9. Evaluasi digunakan untuk memastikan jumlah pembelajaran siswa. 10. Evaluasi membantu untuk mengetahui tentang kelemahan dan kekuatan siswa. 11. Evaluasi digunakan untuk memastikan efektivitas pengajaran dan merencanakan kegiatan yang sesuai. 12. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa berbeda kebutuhan individu dan sosial siswa bisa bertemu. 13. Tujuan utama evaluasi adalah untuk mengklasifikasikan siswa. 14. Dengan evaluasi, keterampilan dan keberhasilan guru diukur. 15. Tujuan evaluasi adalah untuk memungkinkan siswa memahami masalah dan kemajuan mereka. 16. Amandemen yang sesuai dapat dilakukan terhadap kurikulum melalui evaluasi. Dan 17. Tes evaluasi kesesuaian metode pengajaran. Dari hal itulah kita harus tahu perbedaan antara pengukuran dan evaluasi. Pengukuran adalah bentuk kuantitatif suatu objek, sementara evaluasi menyajikan kualitatifnya bersama dengan pengukurannya. Secara singkat, pengukurannya adalah numerik dan evaluasi itu kuantitatif. Pengukuran memberitahu kita seberapa besar suatu objek, sementara evaluasi memberitahu kita seberapa bagus benda itu. Selain itu, evaluasi memperhatikan fakta realisasi tujuan, sedangkan dengan pengukuran dimaksudkan hanya sejumlah tujuan spesifik yang telah direalisasikan. Pengukuran tidak lengkap tanpa evaluasi. Sedangkan menurut Brickstone juga membedakan antara pengukuran dengan evaluasi dalam tulisannya. Penekanan dalam pengukuran adalah pada aspek tunggal pencapaian materi pelajaran atau catatan spesifik keterampilan dan kemampuan, tetapi penekanan dalam evaluasi adalah pada perubahan kepribadian yang luas dan utama tujuan dari program pendidikan. Itu termasuk tidak hanya pencapaian materi pelajaran, tapi juga sikap, minat, cita-cita, cara berpikir, kebiasaan kerja, dan kemampuan beradaptasi, kepribadian, dan sosial. Misalnya dengan menguji seorang anak dalam matematika, kita dapat mengukur kemampuan matematika dan tidak ada yang lain. Berikutnya kaitannya relevansi antara pengukuran dan evaluasi. Pengukuran dan evaluasi keduanya digunakan untuk menilai kualitas internal IQ, bakat, sikap, dan kecerdasan siswa. Tujuan utama pengukuran dan evaluasi adalah 1. Penempatan siswa yang melibatkan siswa secara tepat dalam urutan pembelajaran dan klasifikasi atau streaming siswa sesuai dengan kemampuan atau mata pelajaran. Yang kedua, memilih siswa untuk kursus umum, profesional, teknis, dan komersial. Yang ketiga, sertifikasi. Ini membantu untuk menyatakan bahwa seorang siswa telah mencapai tingkat kinerja tertentu. Itulah penjabaran materi pengukuran dan evaluasi yang dikutip dari sumber rujukan buku Education, Measurement, dan Evaluation Lovely Professional University tahun 2012 halaman 1-31 dan buku Teachers
Guide to Education Assessment, Rational Rationale, dan James Ganasow tahun 2009. Demikianlah materi yang telah saya sampaikan dari saya, Catur Andianto, yang sudah memaparkan materi pengukuran dan evaluasi sebagai kelanjutan dari materi testing dan assessment yang telah disampaikan sebelumnya oleh Mbak Eka Nur Badriah, yang merupakan salah satu tugas mata kuliah evaluasi pengajaran bahasa. Sekian dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang tepat dari penyampaian kelompok kami mohon sekali untuk dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.